Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu bodoh yang hebat, bab 793 cepat bunuh dia. 1. Kekuatan Immortal Sword benar-benar meledak, dan begitu tebasan yang dahsyat itu dilancarkan, energi menyebar ke seluruh arah dan membangkitkan energi spiritual yang ganas. Saat jatuh, cahaya pedang terbagi menjadi dua bagian menjadi 4 bagian, 4 bagian menjadi 8 bagian, dan kemudian pecah dan menyebar ke segala arah. Dalam sekejap, seluruh langit tampak seperti turun hujan cahaya pedang, dan tempat yang luas itu pun dipenuhi dengan cahaya pedang yang menakutkan. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya itu datang menyerang ke arah Dimas Wu. Cahaya pedang yang tajam mengeluarkan suara memotong yang sangat jelas. Tidak peduli apapun itu, selama tersentuh oleh cahaya pedang itu, maka akan hancur berkeping-keping. Sebuah Immortal Sword memiliki kekuatan yang dapat memotong apapun dan bahkan dapat membelah langit. Semua energi yang ada di dunia dihisap oleh Immortal Sword. Saat ini, yang dihadapi Dimas Wu tidak hanya serangan dari pedang, tetapi juga serangan dari ribuan cahaya pedang yang membawa seluruh kekuatan di dunia. Kekuatan yang terkandung di dalamnya sama sekali tidak dapat diukur. Dimas Wu mengerutkan keningnya, dan matanya penuh dengan ekspresi yang ganas. Dia sama sekali tidak lengah dan langsung mendesak keluar semua energinya. Aura tubuhnya tiba-tiba menguat, dan rambutnya yang berantakan beterbangan dengan liar karena tertiup angin. Pakaian kain goninya berkibar dengan brutal dan menimbulkan suara kepakan kain yang keras. Semangat bertarung yang tinggi meledak keluar dari tubuhnya, dan di sekitar tubuhnya muncul lingkaran cahaya energi yang menyilaukan. Lingkaran cahaya yang besar itu menyelimutinya, dan membuatnya terlihat sangat kuat dan berkuasa dengan kekuatan yang tak terkalahkan. Di hadapan Immortal Sword, Dimas Wu sama sekali tidak berani lengah. Devil's Palm. Tiba-tiba, Dimas Wu berteriak dengan keras, dan pada saat yang sama, telapak tangannya yang besar mengarah ke langit yang penuh dengan cahaya pedang, dan kemudian melancarkan serangan. Bum bum bum. Begitu Devil's Palm dilancarkan, api iblis tak tertandingi yang seperti monster buas merah tua yang membawa api menakjubkan langsung melesat keluar dan menyambut serangan cahaya pedang mengerikan yang tak terhitung jumlahnya itu dengan ganas. Ini bukan pertama kalinya Dimas Wu menggunakan Devil's Palm. Terakhir kali Dimas Wu menggunakan Devil's Palm adalah saat bertarung dengan Argus Feng di Pulau Langit. Saat itu, Devil's Palm sudah sangat kuat dan luar biasa. Sekarang Dimas Wu telah memahami Devil's Palm dengan lebih jelas dan juga telah menggabungkan kekuatannya agar lebih kuat. Saat ini, kekuatan yang terkandung di dalamnya secara alami menjadi tak terkalahkan dan tak tertandingi. Api iblis yang berubah menjadi monster buas itu membakar udara, menerobos segalanya, dan menghantam ke hujan pedang Immortal Sword dengan aura yang paling kuat dan energi terpanas. Boom! Hujan pedang yang memenuhi langit dan cahaya api yang melesat ke langit saling bertemu dan menghantam satu sama lain di udara, lalu energi yang paling mengejutkan pun meledak dalam sekejap. Langit dan bumi berguncang dengan hebat, dan suara bergemuruh pun terdengar. Nyala api bercipratan ke segala arah, dan sisa gelombang aura yang menakjubkan menyebar ke segala arah dan menyapu tempat yang luas itu. Duar duar duar. Gelombang aura yang ganas mengguncang udara sehingga menyebabkan angin kencang dan debu yang memenuhi langit. Puing-puing beterbangan di langit, dan kerumunan orang-orang itu pun terguling ke tanah. Tempat yang awalnya sudah berantakan itu menjadi semakin kacau. Semua orang menjadi sangat panik, dan jeritan-jeritan pun terus-menerus terdengar. Dimas Wu dan Adam Fu berada di tengah badai, dan serangan mereka berdua saling tidak mengalah. Cahaya pedang Immortal Sword belum dihancurkan dan api iblis yang dikeluarkan Dimas Wu masih tetap kuat. Serangan keduanya tidak menyerah pada satu sama lain dan terus beradu. Hancurkan, Immortal Sword.
Tepat ketika serangan kedua orang itu saling tidak mengalah, Adam Fu tiba-tiba berteriak dengan keras. Dia memegang Immortal Sword dan menebas ke depan dengan ganas. Kekuatan Immortal Sword meledak keluar lagi, dan cahaya pedang yang memenuhi langit itu tiba-tiba menjadi brutal. Tekanan menakutkan itu semakin menjadi kuat dan langsung menghancurkan serangan Dimas Wu. Api iblis yang dikeluarkan Dimas Wu pun padam dalam sekejap, dan kemudian menghilang. Ketika perlawanan menghilang, cahaya pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya itu langsung menyerang ke arah tubuh Dimas Wu. Setiap cahaya pedang itu mengandung kekuatan dahsyat yang tidak bisa dihentikan. Jelep-jelep-jelep. Dimas Wu seperti menjadi karung pasir manusia. Cahaya pedang Immortal Sword yang tak terhitung itu menusuk tubuh Dimas Wu satu demi satu, dan Dimas Wu langsung ditusuk oleh puluh ribuan cahaya pedang. Setelah melihat itu, napas Sylvia Bai tiba-tiba tersendat. Wajahnya langsung pucat, dan matanya yang terbelalak penuh dengan ekspresi kepanikan dan kekhawatiran. Menantu bodoh yang hebat, bab 794 cepat bunuh dia, 2. Sementara itu, kedua mata Argus Feng langsung bersinar, dan hatinya pun menjadi sangat senang. Dia tahu betapa tak terkalahkannya Immortal Sword itu, dan Dimas Wu pasti akan mati setelah menerima serangan seperti Immortal Sword. Dia sekarang hanya perlu menunggu untuk melihat bagaimana Dimas Wu mati di hadapannya, dan matanya saat ini memancarkan cahaya kebengisan dan kerakusan yang buru-buru. Tempat yang kacau itu terhenti seketika saat ini. Semua orang yang terjatuh, menjerit, mundur, dan ketakutan pun terdiam, dan mata mereka semua tanpa sadar langsung tertuju pada Dimas Wu. Dimas Wu merasakan kesakitan yang sangat ekstrim setelah tertusuk oleh puluhan ribu pedang itu. Wajahnya sangat tidak enak dipandang. Kakinya tidak bisa berdiri dengan stabil, dan hantaman yang dahsyat membuatnya terus termundur. Kemanapun dia berjalan, lubang yang dalam pun muncul satu demi satu, dan retakan di tanah pun tidak terhitung. Bisa dilihat betapa dahsyatnya dampak dari kekuatan itu. Setelah mundur beberapa langkah, Dimas Wu akhirnya mampu menstabilkan tubuhnya. Dia berdiri di sana dengan alis yang berkerut, tatapan mata yang bengis, dan wajah yang penuh dengan kesakitan. Cahaya pedang Immortal Sword yang tak terhitung itu menghilang setelah menembus tubuhnya. Namun, meskipun cahaya pedang itu menghilang, luka yang ditinggalkan di tubuh Dimas Wu itu nyata ada. Seluruh tubuh Dimas Wu sudah penuh dengan lubang, darah dan lebam, dan sosoknya terlihat sangat mengerikan. Di sisi lain, ekspresi dan postur tubuh Adam Fu terlihat sangat bangga dan sombong. Dia mengayunkan Immortal Sword di tangannya dengan santai, kemudian menatap Dimas Wu dengan tatapan yang dingin, dan berkata dengan sinis, "Kamu sudah kalah." Adam Fu yang berdiri di puncak kemenangan meremehkan Dimas Wu dengan hina. Dia menikmati ekspresi kesakitan Dimas Wu, dan menyaksikan akhir menyedihkan Dimas Wu. Yang lainnya juga menatap tubuh Dimas Wu yang terluka parah, dan seluruh tempat itu pun menjadi sunyi senyap. Dimas Wu tidak menghiraukan Adam Fu. Dia menutup matanya dan mulai berkonsentrasi untuk menggerakkan auranya. Setelah beberapa saat, aura api iblis yang kental menguap di tubuhnya, kemudian menyebar keluar, dan mengelilingi seluruh tubuhnya. Dengan bermandikan aura itu, lubang tak terhitung yang ada di tubuhnya pun berhenti mengeluarkan darah secara bertahap, dan perlahan-lahan sembuh. Setelah melihat itu, ekspresi Adam Fu tiba-tiba berubah. Dia menatap Dimas Wu dan bergumam dengan tidak percaya, "Mengapa bisa seperti ini? Kenapa kamu bisa menyembuhkan luka yang disebabkan oleh Immortal Sword?" Dalam perkiraan Adam Fu, Dimas Wu yang terluka parah hanya bisa menunggu untuk mati akibat serangan Immortal Sword, karena luka yang ditusuk oleh Immortal Sword adalah permanen, dan tidak ada kemungkinan untuk disembuhkan. Bahkan dengan teknik penyembuhan pun tidak akan bisa memulihkan luka dari Immortal Sword, dan obat ajaib lainnya pun lebih tidak berguna lagi. Bisa dibilang bahwa setiap jurus yang dilancarkan oleh Immortal Sword adalah jurus mematikan yang dapat menyebabkan kematian orang dengan sesuka hatinya. Namun,
Dimas Wu dapat dengan mudah menyembuhkan luka parah yang disebabkan oleh Immortal Sword, dan lukanya pun sembuh dengan sangat cepat. Adam Fu benar-benar tidak bisa mempercayainya, dan hatinya pun sangat terguncang. Orang lain yang berada di tempat itu juga kaget dan tercengang. Ekspresi Argus Feng berubah drastis. Tanpa ragu-ragu, dia langsung berteriak pada Adam Fu dengan buru-buru, "Adam, cepat bunuh dia." Bagi Argus Feng, keberadaan Dimas Wu merupakan bahaya terpendam terbesar. Dia sangat ingin Dimas Wu mati, apalagi dengan performa luar biasa Dimas Wu sekarang. Argus Feng semakin tidak berani menunda waktu, karena takut terjadi keadaan yang tidak menguntungkannya. Karena itu, dia ingin Adam Fu segera membunuh Dimas Wu saat dia sedang dalam masa penyembuhan. Ketika mendengar kata-kata Argus Feng, Adam Fu pun langsung tersadar. Kemudian, dia langsung berteriak dengan sinis pada Dimas Wu, "Dimas Wu, hari kematianmu sudah tiba." Setelah mengatakan itu, Adam Fu langsung mengangkat Immortal Sword tanpa ragu-ragu, dan menebaskan ke arah Dimas Wu. Boom! Begitu pedang itu menebas ke bawah, cahaya pedang kuat yang sangat merajalela itu melesat dalam sekejap, dan menyerang Dimas Wu dengan liar. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.